Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pendahuluan praktikum 3 yang membahas tentang studi kelayakan perangkat lunak. Nah, dari studi kelayakan perangkat lunak kita akan masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan kita akan bahas tentang pernyataan masalah, lingkungan implementasi, dan larangan-larangan. Untuk pernyataan masalah sendiri, umumnya dalam bidang transportasi harian sebagian besar masyarakat Indonesia dapat dua pilihan, yang roda 2 maupun roda 4. Salah satu perusahaan industri besar di Indonesia adalah PT Astra Honda Motor atau biasa disebut dengan AHM. PT Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia dengan brand merek produk Honda. Selain merakit motor, perusahaan PT Astra Honda Motor telah mengembangkan badan usahanya, yaitu didukung dengan adanya showroom penjualan, layanan servis ataupun bengkel motor Astra Honda Authorized Service Station atau yang sering disebut dengan AHAS, serta gerai suku cabang. AHAS merupakan bengkel resmi Honda di Indonesia sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa bengkel motor. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pengguna motor Honda untuk melakukan perawatan atau perbaikan kendaraannya. Dari segi fungsi, yang memberikan jasa perbaikan atau perawatan motor, perusahaan servis motor AHAS dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumennya, agar konsumen yang pernah menggunakan jasanya merasa puas dan datang kembali untuk menggunakan jasa perusahaan tersebut. Sehingga dengan keadaan yang demikian, maka kami akan merancang sebuah sistem bengkel AHAS guna untuk mempermudah para pengendara dalam mereservasi kendaraan maupun pemesanan spare part. Nah, untuk lingkungan implementasi dalam sistem ini, yaitu semua kalangan customer dan lingkungan bengkel AHAS di seluruh Indonesia. Sistem ini bisa mencakup seluruh Indonesia karena dalam sistem ini, customer dapat memilih bengkel yang paling dekat dengan posisi customer saat ini. Jadi, customer itu akan dapat memilih bengkel terdekat dan memastikan bengkel tersebut dapat melakukan servis maupun pemesanan spare part. Untuk larangan-larangannya, kami membuat batasan. Batasan pada aplikasi ini yaitu aplikasi ini hanya akan merespon para customer yang memiliki akun di aplikasi bengkel AHAS. Pada saat para customer ingin meminta refund terkait spare part yang memiliki kecacatan, maka disertai bukti kecacatan pada spare part tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ringkasan dan rekomendasi manajemen. Untuk penemuan-penemuan pentingnya, yaitu menggunakan website adalah salah satu media untuk menjalankan sistem kami dan sebagai alternatif dalam program aplikasi. Kami memilih website karena website adalah salah satu media yang paling sering digunakan dalam pembuatan sebuah sistem aplikasi untuk digunakan kalangan umum dan menggunakan penemuan database. Peran dari database di sini juga sangat penting karena di database kami menyimpan segala informasi yang penting bagi sistem aplikasi kami. Di dalam sistem aplikasi kami terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan seperti transaksi atau komunikasi, sehingga database adalah yang paling tepat digunakan. Untuk komentar, menurut pendapat kami, aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan juga para customer bengkel AHAS. Namun aplikasi yang kami buat pastilah masih memiliki kekurangan dan dibutuhkan penyempurnaan lagi bagi siapapun yang membaca makalah ini nantinya. Untuk rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu dengan melakukan penyempurnaan fitur-fitur yang ada di dalam bengkel AHAS serta ditambahnya fitur-fitur yang belum tersedia di aplikasi ini. Pengaruhnya diterapkan aplikasi bengkel Astra Honda Authorized Service Station atau AHAS ini maka akan mempermudah para pegawai dalam melayani para customer dan juga mempermudah para customer yang hendak reservasi servis kendaraan maupun pembelian spare part. Untuk alternatifnya, yang pertama yaitu konfigurasi sistem alternatif. Dalam sistem bengkel AHAS ini terdapat beberapa macam fungsi. Contohnya, pada sistem ini terdapat untuk reservasi servis kendaraan, untuk mengetahui stok spare part, dan lokasi bengkel terdekat dari keberadaan si customer. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir pada sistem aplikasi ini, kriteria yang dituju adalah dengan salah satu proses seperti reservasi servis kendaraan. Jika kita masukkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, maka secara otomatis kita terdaftar dalam pendaftaran reservasi tersebut. Selain itu, kita dapat melihat beberapa motor akan diservis oleh mekanik sehingga kita tidak lelah menunggu antrian. Jadi, kita tanpa antri di situ, tanpa membuang-buang waktu ke tempat itu, kita bisa tahu kapan kita bisa mendaftarkan secara online motor kita yang akan diservis, sehingga kita tidak membuang waktu terlalu banyak untuk menunggu di bengkel AHAS tersebut.
Nah, untuk deskripsi sistem, ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem pada sistem ini adalah interaksi antara customer dengan pihak ahas. Interaksinya bisa dalam bentuk transaksi, jasa, dan komunikasi antar kedua pihak. Kelayakan elemen sistem. Ada beberapa elemen yang membangun sebuah sistem seperti tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, umpan balik, dan lingkungan. Tujuan dari sistem ini adalah terciptanya keselarasan antara customer dan pihak ahas. Masukan atau input dari sistem ini adalah ketika customer mulai melakukan interaksi dengan pihak ahas, entah itu transaksi atau sekadar komunikasi yang mana proses di dalamnya dapat mengeluarkan output. Kepuasan antara kedua pihak atau bisa dibilang suksesnya interaksi antara customer dan pihak ahas. Untuk analisis biaya dan keuntungan, pada saat pegawai pada bengkel ahas masih menggunakan sistem manual, maka akan bersulit para customer yang hendak melakukan reservasi servis, di mana para customer akan menunggu lama ketika hendak memesan reservasi servis. Jika menggunakan aplikasi ini, maka para customer hanya perlu memesan melalui smartphone saja, sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam memesan. Aplikasi ini juga dapat membantu para customer yang hendak meminta refund terkait pembelian spare part yang cacat. Aplikasi ini dapat memudahkan para pegawai dalam mengetahui ada berapa banyak customer yang datang pada bulan ini, sehingga dalam melakukan pendataan bulanan tidak perlu waktu lama. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat mengurangi beberapa pegawai sehingga dapat mengurangi biaya upah pegawai. Untuk evaluasi resiko teknis. Evaluasi resiko teknis ini bertujuan dengan bahan evaluasi dan keputusan, meningkatkan produktivitas dan keuntungan, serta memudahkan dalam estimasi biaya. Sehingga dalam sistem yang kita buat diusahakan mampu untuk mencakup tujuan-tujuan evaluasi resiko bisnis. Sistem yang digunakan dalam meningkatkan produktivitas customer karena dapat memperkirakan waktunya. Selain itu, customer dapat dengan mudah melihat stok barang yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Percabangan tersebut dapat mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi tersebut adalah true ataupun false. Bila kondisi atau ekspresi tersebut benar atau true, maka kondisi yang ada akan dieksekusi. Bila kondisi atau ekspresi tersebut salah atau false, maka kondisinya lain yang akan dieksekusi. Percakapan yang ada pada sistem ini adalah pada saat customer akan masuk ke aplikasi, maka customer harus menggunakan akun yang sudah ada. Jika belum memiliki akun, maka customer dapat masuk menggunakan akun Google dan melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk topik proyek khusus lainnya menggunakan kesamaan dengan aplikasi dan media web yang kita ambil. Maka topik-topik tersebut diantaranya itu pengujian web dan metodologi pengembangan aplikasi. Nah, untuk ukuran studi kelayakan dari aspek teknologi, apakah sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia? Dengan teknologi yang dimiliki sekarang, besar peluang bagi sistem ini untuk berkembang dan dioperasionalkan. Dalam aspek ekonomi, pertimbangannya apakah manfaat sistem lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, termasuk untuk kebutuhan personil. Manfaat yang dihasilkan dari aplikasi ini bisa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan karena sistem ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat terhadap kekurangan efisiensi sistem bengkel saat ini. Untuk dalam segi non-ekonomi, apakah sistem yang diusulkan memiliki keuntungan yang tak diukur dengan uang? Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menguntungkan pihak customer dan bengkel. Dengan adanya sistem ini, customer tidak perlu lagi mencari bengkel-bengkel ketika terdapat masalah pada kendaraannya, dan bengkel bisa mendapatkan lebih banyak masukan karena jasanya bisa dilakukan secara online. Selain itu, kita dapat memudahkan untuk pegawai dalam mendata motor yang sudah diservis maupun pembelian spare part pada bulan ini. Organisasi atau operasional, apakah sistem yang diusulkan bisa cocok dengan budaya organisasi? Sistem ini dapat berjalan searah dengan budaya organisasi karena aplikasi ini merupakan sebuah terobosan yang dapat menjawab permasalahan masyarakat saat ini. Terus, apakah level keahlian yang digunakan dalam sistem baru sesuai dengan pegawai yang akan mengoperasionalkannya? Ya, cara kerja sistem ini cukup mudah karena bahkan mengikuti prosedur yang ada dalam aplikasi dan tidak jauh beda dengan kegiatan bengkel sehari-hari. Untuk aspek jadwal, mungkinkah menerapkan sistem tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Dengan adanya sistem ini tidak akan mengganggu jadwal yang telah ditetapkan, justru membuat jadwal yang telah ditetapkan menjadi lebih terstruktur lagi. Tidak membuang-buang waktu untuk datang, antri, lalu menunggu, tidak perlu lagi karena
mudah mengefisienkan waktu dengan aplikasi ini. Untuk kendala hukum, etika, dan yang lainnya, apakah sistem ini diusulkan tidak bertentangan dengan etika atau hukum? Sistem ini tidak bertentangan dengan etika dan hukum karena sistem ini merupakan penghubung antara bengkel dan customer agar lebih mudah dalam melakukan transaksi dan reservasi. Apakah terdapat kendala-kendala yang berbahaya yang dilanggar? Dalam penerapan sistem ini tidak ada kendala yang serius dalam pengoperasiannya dan penerapan sistem ini tetap mengikuti hukum yang telah berlaku. Karena saat kita melakukan reservasi, kita akan membayar DP untuk mekanik. Jadi jadi ada batasan untuk kendala hukum, etika, dan yang lainnya, tidak merugikan antara kedua belah pihak. Jadi kedua pihaknya akan tetap untung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, yaitu tentang use case diagram. Nah, untuk diagram alur sistem ini, ada customer dan pihak AS. Pihak AS dapat dikatakan admin. Customer ini akan dapat membuat pesanan, membuat reservasi, menghapus pesanan dan membatalkan pesanan, dan bisa melakukan live chat. Nah, dari pihak A sendiri bisa menghapus pesanan atau membatalkan pesanan jika customer tidak datang, dan uang itu akan masuk ke dalam admin AS, pihak AS. Nah, live chat ini pihak AS juga bisa melakukan live chat karena untuk menghubungkan antara pihak AS dengan customer, dan pihak AS menghapus reservasi, melakukan cari reservasi, dan menambahkan slot untuk spare part. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya untuk praktikum 5 tentang DFD level 0 akan dilanjutkan oleh teman saya.